Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lailatul. Beserta teman saya Sarah Mutia, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar 2.2 Etik UMB dengan judul Membongkar Jaring Korupsi Menelusuri Akar Permasalahannya di Bawah Undang-Undang. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Tindak pidana korupsi atau bisa disebut tipikor yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Satu metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. Yang kedua yaitu definisi korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi pasal 31 ayat 5, yaitu negara menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya dan mewajibkan penyelenggara negara mempertanggungjawabkan kekayaannya kepada masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, pasal 1 ayat 1, setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan unsur-unsur tipikor berikut. Yang satu, perbuatan melawan hukum, yang kedua, niat memperkaya diri, dan yang ketiga, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dan yang selanjutnya, ketiga, akar permasalahan korupsi. Akar permasalahan korupsi mempunyai dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal yaitu kurangnya integritas dan moralitas, yang kedua lemahnya sistem pengendalian internal, yang ketiga budaya permisif dan toleransi terhadap korupsi. Serta faktor internalnya yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, yang kedua lemahnya penegakan hukum, dan yang ketiga keterbatasan sumber daya untuk pemberantasan korupsi. Peran undang-undang dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu menetapkan definisi, unsur, dan jenis-jenis tipikor. Lalu mengatur tentang penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tipikor. Selanjutnya menetapkan sanksi pidana dan sanksi lainnya bagi pelaku tipikor. Lalu lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pencegahan korupsi, yaitu edukasi dan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, lalu penguatan sistem pengendalian internal di lembaga pemerintah, pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, penegakan hukum, penyelidikan, penuntutan, dan peradilan yang adil dan transparan, pemberian hukum yang tegas dan setimpal, perlindungan saksi dan pelapor. Tantangan dan harapan dalam pemberantasan korupsi. Tantangannya, kompleksitas dan multidimensi permasalahan korupsi, lalu intervensi politik dan kepentingan pribadi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Harapannya, komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memberantas korupsi, peningkatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum, lalu partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan, korupsi adalah musuh bangsa yang harus diberantas bersama. Akar permasalahan korupsi kompleks dan membutuhkan upaya multidimensi. Undang-undang dan lembaga penegak hukum berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Serta upaya pemberantasan korupsi memerlukan komitmen, sinergi, dan partisipasi aktif dari semua pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.